Alamin. Ya, kesempatan pagi hari ini kita dapat belajar daring kembali dengan mata pelajaran IPA terpadu di kelas 9. Hari ini masih di bab listrik statis. Ini adalah submateri terakhir ya nak ya. Minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan ulangan harian atau penilaian harian pertama untuk bab listrik statis. Nah, sebelum itu, setelah kita kemarin belajar tentang konsep muatan listrik, terus interaksi antar muatan, kemudian kita belajar tentang bagaimana gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak itu, berapa besar gaya tarik dan gaya tolak menolak berdasarkan hukum Coulomb. Kemudian kita belajar tentang cara mencari kuat medan listrik gitu. Arah medan listrik itu dari muatan yang bersumber positif itu arahnya kemana, dari muatan yang sumbernya bermuatan negatif itu arah medannya atau arah garis gayanya kemana. Kita sudah belajar itu. Nah, untuk melengkapi pembelajaran tentang listrik statis, penerapannya pada makhluk hidup, maka kita akan belajar tentang listrik pada makhluk hidup. Jadi ternyata pada makhluk hidup itu juga memiliki kelistrikan. Di sini untuk materinya bisa kalian searching atau browsing di internet gitu ya, karena memang di buku jarang sekali yang mengupas tuntas, tapi juga ada di buku cetak kita, ada di buku cetak Erlangga Mandiri juga ada setengah halaman kalau nggak salah. Nah, ini hanya untuk menambah saja, bisa kalian browsing sendiri. Ustazah Widya menggunakan hasil browsing dari Google gitu ya. Nah, yang pertama adalah tentang sistem syaraf ya. Yang pertama adalah tentang sistem syaraf. Kenapa sampai yang akhir ini? Oke, ya. Oke. Sistem syaraf. Jadi sebenarnya syaraf itu dimiliki oleh makhluk hidup, terutama pada hewan dan manusia. Nah, sistem syaraf itu merupakan sistem organ yang fungsinya adalah untuk menghubungkan antara tubuh dengan lingkungan sekitar sebagai pengendali respon atau tanggapan terhadap rangsang dari luar tubuh, sebagai pengatur dan pengendali kerja berbagai organ tubuh sehingga dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Jadi ketika kita bisa memegang sesuatu, ketika kita bisa menendang sesuatu, ketika jantung ini kemudian memompa darah sesuai dengan fungsinya, ketika mata ini bisa melihat rangsangan cahaya dari luar, maka itu semua sebenarnya dikendalikan oleh yang namanya sistem syaraf. Jadi cara bekerjanya, ketika kita melihat ada bola yang dilemparkan ke arah kita, maka serta-merta secara spontan kita menangkis bola itu dengan menggunakan tangan. Nah, alur berjalannya sebenarnya seperti ini. Mata kita menerima rangsangan dari luar bahwa akan ada bola yang menuju ke arah kita. Maka kemudian mata kita melaporkan rangsangan itu ke sistem syaraf. Kemudian sistem syaraf merespon, lalu memberikan tanggapan. Tanggapan yang harus dilakukan adalah dengan menangkisnya. Maka anggota tubuh kita, yaitu tangan, akan secara spontan menangkis lemparan bola yang menuju ke arah kita. Jadi perjalanan atau alur merespon dan menanggapi respon dari luar tubuh yang dilakukan oleh sistem syaraf seperti itu. Nah, sistem syaraf manusia itu disusun oleh miliaran sel saraf atau yang disebut dengan neuron. Ya. Maka ilmu yang kemudian mempelajari tentang sistem syaraf pada manusia atau pada sistem syaraf itu disebut neurologi. Nah, neuron itu berfungsi untuk menghantarkan denyutan listrik yang disebut impuls syaraf. Jadi, neuron nanti akan ada gambarnya, itu fungsinya untuk menghantarkan denyutan listrik. Impuls syaraf itu tuh punya denyutan listrik, itu sebabnya kita menggunakan konsep kelistrikan dalam syaraf. Nah, ini adalah struktur tipikal dari neuron. Ini adalah neuron. Nah, neuron itu terdiri dari dendrit, nukleus, biasa ya nukleus karena dia sel syaraf gitu ya, ada akson,
ada badan sel, ada Schwann cell, ada mielin, dan ada terminal akson. Nah, ini fungsinya untuk apa sih, kita lihat. Nah, jadi kalau dilihat begini nih, sangat ini sekali ya, kompleks sekali ya. Nah, di dalam nukleus tetap ada nukleolus, ada membran sel, ada mikrotubulus, tubulus, karena di sini kan adalah sel saraf gitu ya. Ada ribosom, ada badan Golgi gitu ya, seperti bagian-bagian dari sel. Jadi dalam nukleus itu ada yang namanya mikrofilamen, mikrotubulus, ada akson. Nah, akson ini yang merah-merah ini yang menghubung-hubungkan ini. Ini adalah akson. Nah, ini bentuk-bentuknya seperti ini dendrit, ini akson, ini dendritnya. Jadi dendrit itu yang berupa kayak cabang-cabang ranting-rantingnya gitu. Ya, kalau kita lihat. Nah, kalau aksonnya itu tuh yang benar-benar batang dari nah, ini adalah aksonnya. Oke. Neuroglia. Kita lihat di sini ada tidak neuroglia? Neuroglia ini adalah satu kesatuan dari neuron itu sendiri ya. Berfungsi untuk mendukung kerja neuron. Dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu oligodendrosit, mikroglia, dan astrosit. Oligodendrosit berfungsi membentuk selubung mielin. Ini tadi ya, selubung mielin. Astrosit berfungsi menyediakan nutrisi kepada neuron. Jadi neuron itu juga butuh nutrisi. Nah, ini neuron dan neuroglia. Ini neuron, nah ini neuroglia. Bisa diperhatikan ya, ini neuron yang terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, akson, selubung mielin, akson lagi. Nah, ini adalah neuroglianya, masih bagian dari neuron. Macam-macam neuron, ada neuron sensoris, ini untuk sensor, kemudian motoris, kemudian konektor. Nah, pertemuan sinapsis adalah pertemuan antara akson neuron yang satu dengan dendrit neuron. Jadi kita lihat ya, ada sinopsis atau zat penghantar berupa zat kimianya itu disebut dengan neurotransmitter. Kalau kita lihat tadi ada bagian sinopsis ya di sini ya. Nih, pertemuan antara ini dan neuron yang satu dengan dendrit neuron. Ini adalah neuron-neuron yang ada di dalam kepala kita tuh seperti ini. Karena letaknya sistem syaraf kan ada di otak. Susunan sistem syaraf. Sistem syaraf itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf sadar dan saraf tak sadar. Sistem saraf sadar itu terdiri dari pusat dan tepi. Di pusat itu ada otak dan sumsum, di tepi ada 12 pasang serabut saraf otak dan 31 pasang sumsum tulang belakang. Ini kan ada tuh di belakang ini kan ada sumsum tulang belakang ya. Itu termasuk dengan sistem saraf tepi. Nah, otak itu terbagi menjadi otak besar, tengah, dan kecil. Sementara sumsum itu ada sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tak sadar itu ada sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, ini adalah susunan dari sistem saraf kita. Ya. Ada yang sadar, dan yang tak sadar. Di sini semua. Jadi semua yang anggota tubuh kita lakukan itu berpusat di sini. Komandoi oleh yang namanya neuron tadi, di mana neuron tadi banyak sekali bagian-bagian dan fungsinya. Nah, ini adalah otak.
ini ada spinal cord atau tulang belakang, gitu ya. Nah, di dalam otak itu ada neuron. Ini dendrit, ini aksonnya, terus ini dendritnya. Itu isinya otak kita begitu. Oke. Bagaimana dengan yang saraf tak sadar, terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi saraf simpatik itu yang letaknya ada di sini. Tuh. Nah, parasimpatis itu yang letaknya di sini. Nah, saraf simpatik itu ada di apa aja? Ada di mata, ada di saliva, ada di parasimpatik. Masih. Jadi memang setiap bagian-bagian itu tetap ada simpatik dan ada parasimpatik. Nah, ini adalah pembagian dari otak ya, atau ada otak depan, atau otak besar, ada otak tengah, dan ada otak kecil. Yang paling berbahaya adalah otak kecil karena dia ini sangat lunak ya, sangat lunak. Jadi dia sangat berbahaya, dan di sini sudah ke tulang belakang, spinal cord. Otak kecil diberi nama cerebellum. Kemudian otak besarnya adalah cerebrum. Otak tengahnya diberi nama brainstem. Oke. Nah, begini cara berjalannya. Jadi mata melihat rangsangan. Ini adalah reseptor, itu adalah penerima rangsang. Mata melihat rangsangan. Rangsangan itu kemudian masuk ke dalam otak, kemudian diolah di otak, dan oleh neuron tadi diberi tanggapan. Kemudian melalui sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, itu rangsangan motoriknya itu keluar menjadi sebuah efek gitu. Misalnya melihat bola yang datang ke arahnya gitu ya, kemudian masuk diolah oleh otak, lalu kemudian otaknya itu adalah yang mengolah adalah sistem saraf pusat, lalu kemudian rangsangan motoriknya yang keluar menjadi menendang bola itu. Nah, alurnya begitu. Inputnya berupa rangsang diterima oleh reseptor yaitu mata, kemudian oleh mata dilanjutkan ke saraf sensorik dilanjutkan ke sumsum tulang belakang, dilanjutkan ke saraf motorik, lalu saraf motorik masuk atau dilanjutkan ke efektor yang menghubungkan dengan anggota tubuh yang mau melakukan efek dari rangsangan itu. Kemudian anggota tubuh tersebut nanti bergerak, yaitu kakinya menendang. Nah, itu adalah alurnya. Kalau misalnya kalian masih kebingungan tadi karena banyak istilah-istilah yang asing, boleh ditanyakan nanti di kolom komentar di Google Classroom atau sambil membaca buku cetaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.